Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang Bapak Ibu sedulur Ombudsman di Facebook Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. Hari ini tanggal 5 Juni tahun 2020 saya kembali hadir menyapa Bapak Ibu sekalian tentunya dalam dialog interaktif Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. Hari ini ada 3 narasumber yang akan menjadi pembicara kita kali ini. Yang pertama ada Bapak Dedi Irsan, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten. Halo, selamat siang Pak. Pak Kepala Perwakilan, selamat siang. Siang Bu ini. Ya, baik, siang terima kasih. Pak Andra dan Pak Joko. Ya, yang kedua narasumber kita ada Bapak Andra, Ketua DPRD Provinsi Banten. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, baik. Dan yang ketiga, baik. Yang ketiga ada Bapak Joko Yuhono, Asisten Pembina Kejaksaan Tinggi Banten. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang semuanya. Selamat siang semua. Siang, mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga ya Pak ya. Ya, salam sehat buat semua. Ya baik, terima kasih Bapak. Ya, Bapak Ibu sedulur Ombudsman di Facebook Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten, saat ini dialog interaktif kita mengambil tema yaitu pengawasan penanganan COVID-19 di Perwakilan Provinsi Banten. Seperti yang kita ketahui, saat ini Pemprov Banten juga merelokasikan anggaran yang cukup besar. Informasi yang kami terima sekitar 2 triliun. Mohon dikonfirmasi Pak Ketua DPRD Banten untuk nominalnya pastinya berapa Pak yang sudah direlokasikan oleh Pemprov Provinsi Banten? Ya, mungkin saya harus jawab agak rada panjang ya. Baik Pak. Ini kalau bicara tentang angka itu termaktub di dalam dokumen, tapi kurang lebih seperti itu. Ada 3 pergub, ada 3 pergub yang lahir karena adanya refocusing anggaran. Jadi sudah ada 3 kali refocusing anggaran yang umumnya biasanya kita sebut pergeseran. Nah, relokasi. Ya relokasi anggaran. Nah, relokasi anggaran yang saat ini terjadi dalam suatu COVID. Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini mengacu kepada keputusan yang lebih tinggi, yaitu Permendagri. Ya. Okay. Jadi kami informasikan ada 3 pergub, yaitu Pergub nomor 9 tahun 2020 itu terkait dengan pergeseran pertama. Ya, besarannya sekitar 161 miliar kurang lebih. Ada berapa biji untuk kedua adalah Pergub nomor 14 tahun 2020. Di mana terjadi pergeseran sebesar sekitar 2,2 triliun. Ya. 2,2 triliun. 900 sekian miliar dialokasikan untuk jaring pengaman sosial yang awalnya dialokasikan untuk 670.000 KK, dialokasikan 500.000 per KK untuk 2 bulan. 2 bulan. Dan dicadangkan untuk Jadi kurang lebih itu maksudnya adalah dianggarkan untuk 3 bulan. Oke, baik. Nah kemudian berkembang menjadi sebuah pendataan dari tingkat 2 dari kabupaten kota, usulan-usulan penerima jaring pengaman sosial dari tingkat kabupaten kota yang bersumber dari APBD provinsi
muncul jumlah penerimanya adalah 420.000 KK. 420.000. Oke, Atas usulan. baik. Atas usulan. Lalu kemudian ada lagi pergeseran atau refocusing ketiga. Bentar. Pergub nomor 20 tahun 2020. Oke. Jadi kaitan dengan pergeseran ini, refocusing anggaran ini sudah 3 kali dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Itu kurang lebih awal yang saya jelaskan. Nah, angkanya betul itu di atas 2 triliun. Oke, di atas 2 triliun ya Pak ya, cukup besar. Oke, baik Pak. Tapi Pak, bagaimana mekanisme yang dilakukan DPRD Pak terkait relokasi dan refocusing APBD ini Pak? Mekanisme di DPRD berdasarkan berdasarkan regulasi pusat, yaitu Permendagri 20 tahun 2020 ya, tentang pergeseran atau refocusing anggaran tidak mesti mendapatkan persetujuan DPRD, sehingga di DPRD pemerintah Provinsi Banten tidak melibatkan DPRD dalam penyusunan refocusing. Dan kemudian bentuk tidak dilibatkannya DPRD, maka surat keputusannya bukan berupa perda, tapi berupa pergub. Pergub ya Pak. Sehingga kebijakan pergeseran dan lain-lain itu adalah merupakan kebijakan gubernur, bukan kebijakan dari gubernur bersama-sama dengan DPRD. Ya. Lalu kami diperkuat sama posisi kami dipertegas, posisi kami dipertegas melalui surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Keuangan nomor 119 tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020. Halo Pak? Ya. Halo Pak? Ya. Dengar tadi ya? Dengar. Oke, tentang percepatan percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka pengenanganan COVID. Ya, di mana di situ ditegaskan bahwa DPRD diminta untuk melakukan pengawasan. Oke, jadi terkait dengan penganggarannya kami tidak dilibatkan, artinya fungsi kami dalam situasi COVID ini tidak bisa digunakan. Tapi dalam konteks pengawasan itu terus melekat di DPRD. Oke, baik. Jadi fungsi pengawasannya itu ya Pak ya yang bisa dilaksanakan oleh DPRD ya. Betul. Baik. Kalau terkait koordinasinya Pak yang dilakukan dengan Pemprov Banten bagaimana Pak sejauh ini? Jadi kalau bicara tentang koordinasi harus kita akui bahwa upaya melakukan koordinasi itu dilakukan oleh gugus tugas ya. Dalam hal ini gugus tugas, ketua DPRD merupakan wakil ketua gugus tugas. Dan di kolom sebelah pada hari yang sama, jam yang sama, saya juga sebenarnya melakukan koordinasi dengan gugus tugas, di mana gugus tugas tersebut melibatkan seluruh unsur Forkopimda, OPD dan unsur-unsur masyarakat. Nah, koordinasinya apakah sudah maksimal? Tentu ini pengalaman pertama kita, pengalaman pertama saya, dan mungkin juga pengalaman pertama pejabat-pejabat yang ada di Banten menghadapi situasi seperti saat ini, sehingga kami memaklumi dan terus memperbaiki koordinasi dan komunikasi. Oke. Tapi tidak ada kendala ya Pak ya terkait koordinasi? Kendala pasti ada dan kita selalu perbaiki. Oke, baik. Sejauh ini berarti masih bisa terkendali ya Pak ya, kendala-kendala tersebut bisa teratasi? Bisa kita sampaikan bahwa situasi COVID ini banyak hal-hal baru ya, banyak hal-hal baru, pasti kita terus memperbaiki. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nanti kita lanjutkan lagi Pak, tapi untuk saat ini saya ingin beralih ke Pak Joko.
Halo Pak Joko. Halo. Iya, baik. Pak Joko, pertanyaan yang sama Pak, bagaimana mekanismenya Pak yang dilakukan Kejati terkait relokasi dan refocusing APBD untuk penanganan dampak COVID-19 di Banten? Pertama kita relokasi ini kita landasan hukum grandition hukumnya itu kan kita ngacu kepada Perpu 120 ya. Terus sekarang yang sudah diundang-undangkan jadi Undang-Undang Nomor 2 2020. Nah, berangkat dari itu keluarlah Impres Nomor 4 apa itu. Nah, sekarang di Kejaksaan Agung berkaitan dengan relokasi anggaran itu dalam konteks pengawasan ya, dalam konteks pengawasan Jaksa Agung mengeluarkan surat edaran Jaksa Agung nomor 7 tahun 2020 tentang optimalisasi pelaksanaan pendampingan terhadap refocusing kegiatan, relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan. Nah, dalam konteks ini Kejaksaan itu memberikan pendampingan, ya, memberikan pendampingan hukum. Nah, karena kenapa? Ini kan cukup rawan ya, nilainya cukup besar loh, 2 triliun. Kalau tingkat nasional kan hampir 405,1 T. Kalau tingkat ini saya tadi dengar dari Pak Ketua Dewan itu 2 triliun lebih ya. Nah, ini kan butuh pengawasan yang signifikan. Nah, Kejaksaan memberikan solusi melalui pendampingan hukum. Tidak hanya melalui pendampingan hukum sebenarnya, teman-teman intelijen juga bisa memberikan pengamanan mulai dari pengadaannya, mulai sampai terdistribusinya barang-barang itu bisa sebenarnya. Nah, namun data yang saya miliki ini tadi dari bidang Datun, sampai saat ini nih hanya satu yang minta pendampingan hukum, yaitu Dinas Kesehatan. Hanya Dinkes ya Pak ya? Sebenarnya kan itu ada Dinsos, apa itu kan menyangkut jaminan pengamanan sosial gitu kan, dan lain-lain lah gitu. Nah, itu sebenarnya saya pikir pengawasannya lebih bagus dilakukan pendampingan, karena nanti terjadi hal-hal ini kan repot. Walaupun sekarang debatable ya, mungkin teman-teman tahu itu debatable pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 sekarang lagi dibawa ke MK itu. Baik. Nah, ini kan alangkah baiknya kalau ini dilakukan pencegahan mulai awal gitu loh, didampingi supaya tidak terjadi penyimpangan gitu. Nah, itu kira-kira lah awal introduksi saya. Oke, baik. Jadi sejauh ini pendampingan ya Pak, bentuk pengawasannya ya? Iya. Iya. Dan baru hanya Dinkes yang mengajukan, karena mekanismenya harus diajukan terlebih dahulu ya Pak ya? Sebenarnya diajukan tidak diajukan itu bisa kita ini, cuman kan alangkah baiknya kalau dia mengajukan kan enak, kita tahu apa saja sih yang dikerjain gitu. Kan ini kan perlu kerjasama yang transparan semuanya gitu, menyangkut pelaksanaan COVID ini. Oke, ada bentuk lain Pak pengawasan yang dilakukan Kejati Banten terhadap penanganan COVID-19 di Provinsi Banten Pak? Lah itu tadi bidang intelijen bisa dimintakan pengamanannya. Umpamanya ini distribusinya supaya nggak kacau-kacau lah. Kita bisa minta ke bidang intelijen untuk memberikan pengamanan itu. Oke, baik. Jadi ujung tombaknya itu ada di intelijen sama di Datun, bidang pendata dan tata usaha negara. Oke, baik. Ya, kalau fokus Kejati Banten sendiri Pak terkait kebijakan dan program penanganan COVID di Banten seperti apa Pak? Kenapa? Fokus Kejati Banten di pengadaan barang saja atau bagaimana Pak? Oh enggak lah. Enggak. Kalau Oke, Kejaksaan Tinggi Banten, kalau kebijakannya hampir sama semua lah. Kita juga melakukan refocusing anggaran, melakukan pembagian sembako juga sama, itulah itu standar nasional. Tapi kalau dalam konteks kita bicara dalam konteks pengawasan yang tadi itu, bahwa kita
ada petunjuk yaitu Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 itu harus memberikan pendampingan hukum dan pengamanan ya, terhadap pelaksanaan COVID-19 itu. Oke. Lalu bagaimana dengan koordinasinya Pak yang dilakukan nih? Tadi informasinya bahwa hanya Dinkes saja yang baru mengajukan gitu. Dengan OPD-OPD lain seperti apa Pak? Apakah sudah ada koordinasi lebih lanjut? Kalau koordinasi sih rapat sih oke aja rapat gitu ya. Apa namanya? Ya baik-baik saja. Cuman ini kan seharusnya lebih di-follow up, lebih dipertajam lah. Umpamanya memberikan datanya ini loh. Umpamanya pembelian APD, ini loh APD-nya. Ini barangnya gitu. Terus jaminan sosial, umpamanya barangnya jenisnya apa jaminan sosial itu. Umpamanya beli sembako, ini sembakonya, ini dijelaskan semua itu. Oke. Diberikan. Baik. Sehingga akan transparan semua ini. Oke. Ini karena ini kita tidak bisa melakukan apa-apa loh. Ini memang undang-undangnya begitu. Jadi undang-undang itu cukup bagus memberikan jaminan kepastian bahwa nggak usah takut gitu loh. Pelaksana kegiatan ini nggak usah takut gitu. Nah tapi kan di situ kan ada kata-kata jika. Tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana jika. Jangan di koma itu. Jangan di titik maksud saya. Itu koma jika pelaksananya ini punya itikat baik. Jika pelaksananya ini melakukan pelaksanaannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya, kalau tidak sesuai dan dia tidak punya itikat baik gimana? Nah, berarti kan Ombudsman harus membuka, Ketua Dewan harus membuka, aparat APH juga, APID juga semua. Nah, karena itu ini harus bersinergi sih semuanya ini dalam kondisi kayak begini. Iya, betul Pak. Karena anggarannya gede, nggak bisa. Saya udah bicara itu waktu rapat di Sekda. Pola pengawasannya itu harus terintegrasi semua ini, nggak bisa sendiri-sendiri. Ya kan, kalau Dewan kan punya mekanismenya sendiri, dia punya hak bertanya, hak interpelasi, ya, hak budget, hak angket gitu. Nah, kita kan bisa melakukan investigasi, memberikan pendampingan. Gitu. Nah, itu kira-kira Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Beralih ke Pak Kepala Perwakilan Pak, mohon tanggapannya Pak dengan anggaran yang begitu besar yang sudah direlokasikan oleh Pemprov Banten. Apakah sudah cukup optimal atau bagaimana pendapat Bapak Pak? Ya baik, terima kasih Bu Eni. Terima kasih Pak Ketua DPRD Banten, Pak Asbin Kejati Banten. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa Corona ini, COVID-19 ini adalah bencana nasional ya, bencana nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, bencana nasional non alam. Jadi memang kita berada pada situasi yang saat ini tidak seperti biasanya ya, semua mengalami hal yang sama, dampak yang sama, baik dari sisi kita melakukan kinerja dan juga pengawasan-pengawasan yang kita lakukan. Tadi disampaikan bahwa Pemprov Banten sudah melakukan 3 kali refocusing anggaran yang jumlahnya lebih dari 2 triliun oleh Pak Ketua DPRD. Artinya komitmen pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran itu ada untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat. Yang jadi persoalan adalah yang perlu kita awasi secara bersama-sama bahwa Ombudsman mengajak DPRD dan juga Kejaksaan Tinggi dan juga PH-PH lainnya untuk sama-sama melakukan bersinergis dalam melakukan proses pengawasan ini. Kita artinya hari ini kemarin kita baru mendapatkan data dari pimpinan Ombudsman Republik Indonesia 2 hari lalu sudah dilakukan konferensi pers terkait bantuan terkait posko. Jadi Ombudsman Republik Indonesia di seluruh Indonesia, di setiap provinsi dan di pusat membuat posko daring COVID-19, yaitu menerima pengaduan 5 sektor yang menjadi fokus aduannya, yaitu yang pertama bansos, kedua pelayanan transportasi, baru pelayanan kesehatan, lalu keuangan serta keamanan. Dan bansos menempati posisi yang tertinggi di Indonesia. Sebagai informasi kepada seluruh
masyarakat, Bapak Ibu sekalian, bahwa Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Banten menduduki peringkat pertama mendapat terhadap laporan pengaduan yang masuk. Jadi hingga tadi hari ini data tanggal Jumat 5 Juni jam 8.30 itu kita sudah mendapatkan 139 laporan pengaduan dari 5 sektor tadi ya. 5 sektor tadi kita sudah mendapat 139 pengaduan yang terdiri dari bansos itu jumlahnya lebih dari 90%, yaitu 123 laporan terkait bansos. Lalu yang kedua keuangan 10 laporan, transportasi 3 laporan, kesehatan 2 laporan, keamanan 1 laporan. Dan itu tersebar di beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, Bapak Ibu sekalian. Yang terbanyak yaitu di Kota Tangerang ada 24, lalu Kota Tangerang Selatan 23, Kabupaten Serang 23, Kabupaten Tangerang ada 22, Kabupaten Lebak 20, Kabupaten Kota Serang ada 8, Kabupaten Kota Cilegon 4, dan Kabupaten Pandeglang ada 2. Jadi yang terbanyak itu adalah bansos, dan yang kedua adalah terkait keuangan. Keuangan itu adalah relaksasi kredit. Jadi orang yang membayar kredit mungkin macet, meminta relaksasi dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya sebenarnya pemerintah kabupaten kota di Provinsi Banten dan juga pemerintah Provinsi Banten sudah melakukan refocusing anggaran. Tetapi implementasi di lapangan masih ada beberapa persoalan-persoalan yang timbul. Ini bisa kita lihat dari banyaknya aduan masyarakat. Ini yang melapor ke kita itu lengkap dengan identitas, kronologi, dan siapa yang dilaporkan dan melaporkan apa. Itu saja jumlahnya sudah sekitar 140, Bapak Ibu sekalian. Belum lagi yang informasi-informasi yang kita lihat di media cetak, elektronik, dan medsos. Artinya apa? Artinya masih uang yang ada tersedia cukup banyak ini jangan sampai menjadi sia-sia ketika penyaluran bansosnya atau distribusi bansosnya ini tidak tepat sasaran. Kalau dulu di awal-awal, mungkin di awal April atau akhir Maret itu pelayanan yang menjadi fokus adalah pelayanan kesehatan, artinya rumah sakit. Tapi hari ini pelayanan kesehatan itu tidak terlalu banyak dilaporkan, ya berarti ya kita berharap bahwa pelayanan rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Banten khususnya sudah semakin baik sehingga masyarakat tidak banyak lagi yang mengadu dan melaporkan. Tapi hari ini pengaduan bansos di Provinsi Banten itu tertinggi se-Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ini harus menjadi perhatian kita secara bersama, bagaimana kita melakukan pengawasan itu secara efektif, saling bekerja sama, tidak saling menyalahkan, bagaimana bisa mengedukasi masyarakat juga agar mereka tahu hak-hak dan kewajibannya seperti apa. Mungkin itu dari saya pengantar dulu Pak Ketua DPRD dan Pak Joko. Oke. Baik, terima kasih Pak Kepala Perwakilan. Tadi disampaikan bahwa itu adalah aduan-aduan dari masyarakat ya Pak ya. Selain menerima pengaduan dari masyarakat, apakah Ombudsman bisa melakukan investigasi langsung gitu Pak? Ya baik, jadi Ombudsman sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, di samping menerima laporan pengaduan dari masyarakat serta menindaklanjutinya, juga memiliki kewenangan untuk melakukan on motion investigation atau investigasi atas prakarsa atau inisiatif sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa banyak informasi yang kami terima dan meminta Ombudsman untuk turun langsung. Tapi memang kami juga memiliki keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang membuat kami tidak bisa mungkin turun ke semua persoalan-persoalan yang diadukan tersebut, karena dalam 1 bulan saja kita membuka posko itu sudah yang melapor itu sudah hampir 150 orang. Artinya apa? Artinya yang pertama, ya antusias masyarakat kepada Ombudsman untuk melapor itu tinggi. Ya kita juga berharap kita bisa menyelesaikan harapan-harapan masyarakat tersebut. Beberapa laporan yang diadukan sudah kita selesaikan kepada masyarakat dan mereka sudah mendapatkan haknya. Hanya mungkin perlu koordinasi-koordinasi yang terjadi miskomunikasi di pihak RT, RW, camat, dan lain sebagainya.
Karena beberapa kabupaten kota masih memakai data dari Kementerian Sosial, artinya data itu yang terkadang tidak update dengan kondisi hari ini. Makanya kita berharap bahwa data bansos ini harus selalu diupdate ya paling tidak selama 6 bulan sekali. Ini untuk menghindari apa? Untuk menghindari bahwa bansos tersebut tepat sasaran. Artinya jangan sampai orang yang mampu dia mendapatkan dan yang tidak mampu malah tidak mendapatkan. Atau bahkan ada orang yang sudah meninggal karena digunakan data sudah setahun lalu 6 bulan yang lalu dia meninggal, dia masih terdata. Mungkin itu yang perlu menjadi PR dan catatan bagi kita semua yang hingga hari ini memang perlu upaya yang lebih serius lagi, karena data ini adalah hal pokok yang menjadikan acuan bagi pemerintah untuk lebih mempermudah dalam melakukan distribusi bantuan sosial yang ada dari pemerintah. Dan bansos ini kan juga banyak dia ada dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah pusat, dan lain sebagainya. Makanya kadang-kadang kita miris ketika ada warga yang tidak mendapatkan satu jenis bansos, sementara memang mereka itu sangat membutuhkan dan wajar untuk mendapatkan bantuan tersebut. Mungkin itu dari kami, Bu Eni. Oke. Baik, terima kasih Pak Kepala Perwakilan. Ya, beralih lagi ke Pak Ketua DPRD, Bapak Andra Soni. Halo Pak. Saya? Iya Pak. Izin Pak, terkait dengan fungsi DPRD ini Pak, masing-masing di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, apa saja Pak yang sudah dijalankan oleh DPRD Banten untuk mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Provinsi Banten ini Pak? Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Joko. Sudah disampaikan oleh Pak Joko tadi, terima kasih juga. Hari ini eksekutif sangat berkuasa penuh dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat, dan terutama adalah terkait dengan fungsi anggaran. Kami terikat dengan aturan yang ada, bahwa yang tadi disampaikan oleh Pak Joko tadi terkait dengan Perpu yang kemudian sudah diundangkan, di mana memang DPRD tidak perlu dilibatkan, memang tidak perlu persetujuan DPRD terkait dengan pergeseran itu, ya kan? Namun hal tersebut menghilangkan fungsi lain, yaitu fungsi pengawasan. Nah, tentu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD lebih banyak memang fungsi pengawasannya ke arah politik memang, karena fungsi kami kan adalah lembaga politik, bukan lembaga teknis. Sehingga hak-hak yang ada di DPRD kadang diterjemahkan oleh masyarakat atau kadang diterjemahkan oleh pemerintah berbeda. Contoh yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, mekanisme di kami kan kalau seandainya kami ingin melakukan sebuah pengawasan, salah satunya adalah menggunakan hak angket katakan, kemudian menggunakan hak interpelasi. Tapi pemahaman ini seakan-akan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, apa yang kami lakukan sekarang pengawasan terkait dengan penanganan COVID adalah terkait dengan rencana yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Banten dan aksi di lapangan atau fakta di lapangan. Saya informasikan bahwa pergeseran kedua, ya, Pergub nomor 9, kalau saya ingat nomor 9 tahun 2020, di situ disampaikan bahwa kita akan membantu 670.000 KK. Ya, kemudian ada korelasinya dengan pendataan yang disampaikan oleh tadi Kepala Ombudsman, bahwa pendataan itu diserahkan kepada kabupaten kota. Jadi kabupaten kota yang mengusulkan kepada provinsi. Nah, usulan kabupaten kota tersebut jumlahnya akhirnya menjadi 420.000 KK. Jadi yang awalnya dianggarkan untuk 670.000 KK, kemudian sekarang menjadi 420.000 KK. Ya. Dan kami melihat bahwa ya sudah, memang niatnya untuk membantu, toh pertanggungjawabannya kan nanti akan ada. Lalu kemudian pelaksanaannya bagaimana? Anggota DPRD yang berjumlah 85 orang ini melakukan pengawasan, mencari informasi, kemudian melakukan pengamatan-pengamatan di lingkungan atau di masyarakat langsung. Karena kan DPRD provinsi ini berbeda dengan DPRD provinsi DKI. Ya, kita masih ada kabupaten kota, jadi kewenangan-kewenangan ini terbagi-bagi, sehingga dalam fungsi pengawasan ini kami melihat bahwa rencana pemerintah Provinsi Banten untuk membantu masyarakat selama 2 bulan
terhitung bulan April dan Mei, ternyata belum bisa atau belum maksimal. Saya mungkin bisa buka data yang saya dapatkan dari dari Dinsos, di mana per saya pikir per kemarin ya, itu baru terrealisasi 72.000 KK. 72.000 KK ya. Dari 420.000 KK yang usulan kabupaten kota. Ya, baru terrealisasi 600.000 untuk warga yang yang ada PSBB, yaitu Tangerang Raya. Kemudian 500.000 per KK di wilayah Serang, Lebak, Cilegon, dan lain-lain. Nah, faktanya di lapangan yang kami temukan, yang kami dapatkan, bahwa belum semua yang terdaftar sebagai calon penerima bantuan dari APBD Provinsi sampai dengan bulan Juni, tanggal 5 Juni ini, yang tahap pertamanya saja belum, saya bisa katakan belum sampai dengan 30%-nya. Nah, ini yang mesti, yang saya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Joko Yuwono juga, bahwa ya kekuasaan yang diberikan oleh Perpu atau Perpu itu mesti betul-betul digunakan sebaik-baiknya dan mesti melibatkan unsur-unsur yang ada di pemerintah, salah satu kejaksaan terkait dengan pendampingan tadi. Nah, saya sepakat bahwa perlu pendampingan agar kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif kemudian hari. Karena tadi Pak Joko menyampaikan bahwa kata-kata jika itu jangan sampai hilang. Ya, kata-kata jika itu jangan sampai hilang. Karena ya kita ingin mengabdi kepada masyarakat, kita ingin bekerja dan pemerintah memberikan keleluasaan untuk melakukan sebuah aksi cepat, percepatan untuk masyarakat, tapi faktanya ya kan? Nah, ini yang mesti ya saya apresiasi tadi yang disampaikan oleh Pak Joko, kita memberi warning kepada orang yang memiliki kekuasaan untuk melayani masyarakat menggunakan anggaran dan lain-lain, bahwa selama itu niatannya baik tidak akan ada masalah ya. Tapi jika tadi yang disampaikan, makanya saya tertarik dengan kata jika itu, saya khawatirnya hapus kata jika itu ya. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh DPRD dalam melakukan fungsi pengawasannya itu bisa melalui rapat-rapat, melalui investigasi di lapangan dalam pengertian cek di lapangan, dan juga bisa berdasarkan pengaduan masyarakat. Ya, pengaduan masyarakat. Nah, karena kami terpilih melalui daerah pemilihan se-Banten, fungsi pengawasan itu ya kami dapatkan setiap hari, kami lakukan setiap hari. Banyak masyarakat yang melaporkan, contoh mereka tidak terdata, padahal mereka diberhentikan dari pekerjaan. Kemudian mereka terdampak masalah COVID ini, yang tadinya mereka punya pekerjaan harian, ya, dengan peristiwa COVID ini mereka tidak boleh, contoh ojek online katakan, yang tadinya mereka boleh membawa penumpang, sekarang mereka tidak boleh lagi bawa penumpang, dan ini mereka mesti terdampak. Oke, ojek online mungkin masih bisa terdata karena mereka menggunakan sistem, mereka memiliki data yang COVID, tapi banyak lagi, contohnya tukang cuci yang yang membantu keluarga-keluarga di rumah, kemudian tukang cukur, ya, kemudian banyak juga asisten-asisten rumah tangga yang akhirnya dipulangkan oleh majikannya. Nah, itu banyak yang tidak terdata, yang sehingga ini mesti ada koordinasi yang baik antara kabupaten kota, mulai dari tingkatan kabupaten kota, yang memang kabupaten kota dalam hal ini memiliki perangkat mulai sampai dengan tingkat RT, berbeda dengan provinsi. Sehingga saya sepakat dengan Pak Joko tadi, bahwa kalau bicara tentang rapatnya, nah kita sering kalau bicara rapatnya, tapi substansi dari rapat koordinasi itu nggak ada, lebih kepada pengguguran kewajiban saja. Faktanya bisa kita lihat, contoh pengadaan APD, katakan pengadaan APD ini ada di Dinas Kesehatan. Kita kan nggak tahu mana yang sumbangan,
mana yang beli? Hmm. Ya, nah DPRD tentu dengan protokol COVID juga nggak bisa juga masuk ke rumah sakit untuk ngecek. Karena anggaran pemerintah Provinsi Banten salah satu yang besarnya itu adalah anggaran di rumah sakit khusus COVID. Tapi saya yakin semua yang diupayakan oleh pemerintah Provinsi Banten nawaitunya niatnya adalah membantu masyarakat. Tapi perlu kita peringatkan bahwa banyak mata, banyak fungsi-fungsi lain yang dimiliki oleh lembaga lain yang mengawasi. Ada ombudsman di sini, ada kejaksaan di sini, ada DPRD di sini, masyarakat juga bisa. Seperti dengan tagline-nya ombudsman, apa tadi? Awasi, apa Pak? Tegur dan laporkan. Awasi, tegur dan laporkan. Ya, itu artinya kita meyakini bahwa kita semua akan menjalankan fungsi-fungsi yang melekat di badan kita, melekat di institusi kita, baik-baiknya demi masyarakat Banten yang sejahtera. Kita yakin permasalahan COVID ini adalah permasalahan dulu bagi kita semua, dan kita adalah generasi pilihan ya, yang untuk terlibat dalam penanganan peristiwa luar biasa ini. Oleh karena itu, insya Allah maksimalkan fungsinya, tentu dengan kewenangan yang dimilikinya. Kita harap dari ombudsman bisa juga melakukan koordinasi, komunikasi bersama-sama. Demikian, Ibu. Oke, baik Pak. Dari pengawasan dan pengamatan yang tadi Bapak jelaskan, Pak, ini juga berkaitan sama pertanyaan di Facebook Ombudsman Banten nih, Pak. Untuk outputnya seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Maaf? Ya, dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, untuk outputnya seperti apa? Ya, fungsi kami ini kan fungsi sebagai dalam konteks undang-undang pemerintahan daerah, kami disebutnya kan bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Ya, sebutnya penyelenggara pemerintahan daerah, tapi fungsi kami dibatasi 3. Fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Dalam konteks fungsi budgeting hari ini Perpu nomor 1 tahun 2020 meniadakan peran kami. Lalu dalam konteks pengawasan itu akan lebih kami optimalkan. Outputnya apa? Outputnya adalah hasil pengawasan itu kami sampaikan kepada pemerintah. Nah, sekarang dibalikin lagi ke pemerintah, apakah masukan-masukan kami yang kami dapatkan dari masyarakat atau pengamatan di lapangan atau data-data yang memang mereka berikan. Contoh terkait dengan pemberian bantuan jaring pengaman sosial tadi. Ya. Hari ini kan kita sampaikan kepada dalam forum ini saya sampaikan bahwa baru 70 ribuan kakak, baru 70 ribu kakak lebih yang sudah menerima. Ya. Dan kemudian kendalanya diinformasikan bahwa masalahnya adalah dari rekening. Pembuatan rekening. Kemudian kendalanya dari bank. Nah, saya sepakat dengan Pak Joko tadi. Lagi Pak Joko, karena kita mau fungsinya mengawal. Dinsos agak lemah koordinasinya. Dinsos agak lemah koordinasinya. Ya, saat kita tanya, jangankan Ibu udah yang nanya. Saya ketua DPRD tanya saja, jawaban mungkin bisa baru besok. Ya, padahal hak bertanya itu lekat. Giliran kita pakai hak yang lain nanti kaget-kaget. Ya, pertanyaannya sederhana. Ya kan, dan kami mempunyai hak untuk bertanya itu tadi, Bu, ini kenapa masalahnya? Nanti Pak saya tanya dulu kepada kabin saya. Itu kan suatu hal yang salah, ya. Yang salah yang nanya kan ketua DPRD, ya kan? Saya pikir itulah fungsi pelayanan ini yang mesti dimaksimalkan, dan ombudsman juga mesti mengawasi betul-betul, jangan cuma sekedar bahwa pengaduan dari masyarakat itu banyak. Pak Ombudsman kan bisa WA langsung sama ketua DPRD, ya. Nomor WA-nya Pak Ben. Iya. Karena apa Pak? Fungsi yang ada di DPRD ini, fungsi yang ada di DPRD hanya parle. Kami hanya punya mulut untuk menyampaikan. Dan kami bukan auditor. Dan kami bukan pemeriksa. Jadi kami juga kalau dilaporkan kami beli APD kan hanya angka-angka. Ya kan? Bahwa prakteknya apakah pembeliannya sudah menggunakan mekanisme yang betul dalam kondisi COVID kan semuanya serba cepat, ya kan? Saya nggak ada masalah serba cepatnya, ya kan? Yang penting kalau jikanya tadi jangan dihilangkan, ya. Kalau itu dihilangkan tentu ya DPRD yang seperti disampaikan tadi bahwa kita mempunyai
mekanisme sendiri di dalam lembaga DPR itu punya mekanisme sendiri. Ya, nah jangan kaget nanti kalau mekanisme itu kita gunakan. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Bu Dinsos, ini berapa orang yang harus terima bantuan? Kenapa belum? Jangan lempar-lempar nanya ke PKAD, SP2D-nya belum, ini segala macam belum. Harusnya jawabnya yang konkret, ya kan? Supaya ya cukup kita bertanya dalam konteks koordinasi. Begitu Ibu, Bu Eni. Outputnya adalah kepada pemerintah. Oke, siap. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Beralih ke Pak Joko nih Pak. Ya, Pak Joko masih senyum-senyum. Ya, nih Pak, terkait apa yang sudah dilakukan Kejati Pak, ada ketemuan atau catatan yang perlu jadi perhatian Pemprov atau DPRD Banten Pak? Ya. Saya pikir dari penjelasan Pak Ketua tadi ini kondisi real loh. Terus info dari Pak Kepala Ombudsman Pak Dedi tadi, banyaknya banyaknya pengaduan sampai jumlahnya 139, Banten nomor 1. Loh, itu merupakan indikasi bahwa ada sesuatu hal yang perlu kita awasin betul di dalam pelaksanaan COVID ini. Iya kan? Nah, tadi Pak DPRD nanya, Pak Ketua DPRD nanya ke Kepala Dinsos, terus nanya Kabid, terus Kabidnya nanti ditanya nanya Kasubid terus lah nggak selesai, tidak selesai. Ya harusnya Kepala Dinsosnya itu sudah pegang data fix dong, real loh. Ini yang nanya Ketua DPRD kok. Ketua RT yang nanya boleh lah, nanti saya tanya ya ke Kabid ya, nanti saya tanya Kabidnya ke Subid. Ini Ketua DPRD yang nanya gimana. Ini menanyakan bahwa ini fakta sudah gitu loh. Terus Pak Dedi tadi bilang 139 paling banyak bansos. Loh, pertanyaannya sekarang adalah dalam konteks pengawasan. Loh, bagaimana menindaklanjuti ini? Ya, Pak Dedi bilang juga bahwa ini ada keterbatasan SDM. Loh, kita juga sama. Nah, gimana caranya terintegrasi? Ayo sama-sama. Pak Dedi bilang, Pak Kejaksaan, ini ada laporan loh tentang begini-begini. Ini gimana ini enaknya? Ayo kerjasama bareng-bareng. Ada inspektorat, APIP kita panggil. Kita bareng-bareng ini supaya ini nggak disimpangi oleh pelaksana-pelaksana ini yang nggak bertanggung jawab ini. Contoh orang meninggal dikasih, umpamanya. Loh, ini apakah termasuk pasal 27? Bahwa tidak dapat dituntut, ya nggak bisa dong. Kalau dia tidak punya itikat baik, orang meninggal dia kasih, ini kan kacau nanti. Banyak orang yang sudah meninggal dia kasih. Kayak begini-begini bisa hidup lagi orang meninggal itu, nanti tuntut jatahnya, nanti kan repot. Nanti. Ini real ya, saya sangat menarik sekali buat saya ini. Pembicaraan hari ini sangat menarik sekali. Artinya perlu ada perbaikan-perbaikan gitu loh. Cuman sekarang kita butuh koordinasi yang bagus ini, Ombudsman, Dewan. Nanti gini, betul kata Pak Ketua Dewan tadi, bahwa kalau Pak Ketua Dewan kan nggak mungkin secara teknis sampai ini kan kebijakannya nanti politisnya pada kita yang mensupport Ketua Dewan ini, gitu loh. Pak Ketua Dewan ini loh, temuan-temuan kita ternyata ini yang juru bicaranya, yang bicara manggil eksekutifnya, karena pengawasannya memang konteksnya begitu. Gitu. Nah, ini perlu kerjasama semuanya supaya ini lebih baik. Ya, karena duitnya banyak banget, Pak. Kasihan betul ini. Tuh, banyak banget ini duitnya. Nah, ini betul-betul eksekutif punya kekuasaan yang besar sekali. Itu betul sekali. Nah, ini butuh transparansi. Kita dorong untuk transparan. Ombudsman bisa dorong itu. Minta transparansi mengenai penggunaan anggaran, terus pelaksanaannya bisa. Sama-sama aja dengan kejaksaan nanti. Andai kata Ombudsman ini, kejaksaan kan diminta bisa memberikan pendampingan hukum. Andai kata umpamanya Ombudsman, ayo Pak, kita sama-sama ini memberikan pendampingan hukum. Nah, bisa. Di kejaksaan juga ada yang namanya legal audit. Katakan ini pekerjaan, ini repotnya karena ini sudah dikerjakan dulu. Nah, terpaksa kita harus melakukan post audit. Ya, bisa, kejaksaan bisa melakukan legal audit itu. Post audit itu. Ya, kemarin saya bicara dengan kepala BPKP ini, itu mereka post audit semua. Nah, kalau post audit berarti kita melakukan pekerjaan selesai, kita audit bareng-bareng. Nah, itu model
pengawasan setelah memang pekerjaannya selesai. Tapi yang belum ini kan bisa didampingi. Ombudsman turun. Kalau kurang Pak, nanti dengan kejaksaan bareng-bareng nggak apa-apa kok. Gitu. Kejaksaan malah seneng lah. Ada kebersamaan kayak gini. APIP kita ajak. Kan itu. Kan kita cek semua lah. Kata Pak Ketua Dewan tadi, beli mana yang sumbangan ya, benar juga, saya ada kepikiran juga mana yang sumbangan, mana yang diadakan, dan campur satu udah kan enak kalau begitu. Sumbangannya lebih banyak umpamanya, terus dia aku bawa, ini pengadaan, waduh kacau itu nanti. Betul itu, saya baru kepikir juga itu. Ini kan sumbangan banyak banget ini, mana yang sumbangan, mana yang pengadaan harus dibedakan itu, supaya nggak salah itu. Nah, ini baru udah indikasi betul kuat ini ya. Apalagi Ombudsman Banten juara 1 memberikan menerima laporan pengaduan. No kan sayang ini sebagai pertanggungjawaban Ombudsman terhadap masyarakat. Loh ini diapakan laporan ini kalau nggak ditindaklanjuti? Nah kalau memang kekurangan SDM-nya bareng-bareng lah, ada kejaksaan, ada APIP, ada polisi, bareng-bareng aja. Nanti hasil ini semua kalau sudah bagus, nah Ketua Dewan kita ajak bicara, Pak Ketua ini loh, nah dia turun bicara, nah ini baru masuk tataran politis. Nah kita nggak bisa masuk di situ, itu porsinya anggota Dewan gitu. Nah jadi ini sebenarnya sudah bisa terbagi secara baik. Nah kalau kita dikoordinasikan secara baik, ini bisa jalan semua nih sebenarnya. Ini yang saya kemarin rapat saya agak, ini gimana koordinasinya, ini hanya rapat-rapat doang ini, nggak ada pelaksanaannya ini. Itu. Nah ini saya pikir Ombudsman bisa menjadi trigger dengan adanya labdu-labdu ini. Ini bisa Pak ditindaklanjutin ini. Nanti maunya Bapak kirim ke kita labdu-labdu ini. Nah kita sama-sama. Gitu. Nah bukan berarti ini harus dipidana, enggak. Ini untuk perbaikan dan kedepannya juga jangan sampai ada kayak begini lagi. Nah kalau memang sudah betul-betul parah lah, maunya orang meninggal dikasih bantuan, ini kan keterlaluan ini, saya pikir ini tidak punya itikat baik. 1000% saya bilang tidak punya itikat baik kalau orang meninggal mau dikasih. Ini sudah namanya sudah sengaja untuk melakukan tindak pidana kalau begini. Masa orang meninggal dikasih, itu kan kacau namanya. Udah niatnya nggak baik, tidak punya itikat baik itu. Itu sudah lepas dari pasal 27 itu. Kalau begitu itu, kalau udah kayak begini-begini ini. Nah saya pikir kembali kepada statementnya Pak Kepala Ombudsman tadi, mari Pak, saya pikir ini perlu ditindaklanjutin laporan yang Anda miliki ini semua. Sayang, itu loh. Ini sebagai pertanggungjawaban Bapak sebagai Kepala Ombudsman. Segala kekurangan apa-apa yang ada sekarang, ya kita sama-sama. Gitu. Kita sama-sama. Oke, Pak. Nah, kira-kira itu, Pak. Kalau di Ombudsman kan Pak di sektor bansos ya Pak yang paling banyak diadukan. Kalau dari Kejati sendiri Pak, jika ada sudah ada temuan nih Pak, di sektor apa aja Pak? Dan bagaimana perkembangannya? Kita nggak ada selama COVID labdu. Iya, kita fungsinya itu pendampingan ini aja sekarang. Pendampingan kita masih saja ya Pak ya. Dan dalam pendampingan kalau umpamanya disinergikan ada labunya dari Ombudsman, nah kita kan bisa sama-sama. Kalau kurang enggak lah, umpamanya itu kan itu kan bisa didistribusikan, umpamanya di kejaksaan di daerah mana, umpamanya Serang, Banten, Serang, Tangerang, kita tinggal bicara nanti koordinasi dengan kejari-kejari itu. Oke, baik. Tapi masyarakat bisa mengadukan kan Pak atau menyampaikan informasi terkait penyimpangan dalam program penanganan COVID di Banten ya Pak ke Kejati? Loh, sangat bisa. Sangat bisa, silakan aja masyarakat yang mengadukan. Prosedurnya seperti apa Pak mungkin? Prosedurnya seperti apa bisa dijelaskan? Loh, enggak, bisa tulis surat, bisa ada email kok di Intel itu, di bidang intelijen. Oke, baik. Jadi masyarakat yang memiliki informasi ataupun mengetahui adanya penyimpangan dalam program penanganan COVID di Banten ini bisa menyampaikan ke Kejati ya Pak, dan Kejati akan menindaklanjutinya. Ditindaklanjuti. Jadi enak kan, ada labdu dari Ombudsman dari sini. Nah gongnya itu nanti biar Pak Ketua Dewan nanti. Dari Pak Ketua Dewan. Oke. Tapi sejauh ini belum ada ya Pak masyarakat yang memberikan informasi ataupun pengaduan terkait baik-baik kan masyarakatnya ya.
Oke. Jadi belum ada ya Pak ya? Oh ya, pada ke ombudsman semua kayaknya Pak. Iya. Oke, oke, baik. Terima kasih Pak. Nanti dilanjutkan kembali, beralih ke Pak Kepala Perwakilan nih Pak. Ya. Pak Dedi Irsan. Ya Pak. Sejauh ini Pak, apakah ada kajian atau sudah berbentuk saran yang perlu dijadikan perhatian Pemprov Banten Pak dan DPRD Provinsi Banten? Ya baik, terima kasih Bu Eni. Jadi kita kan sama-sama semua DPRD, Kejaksaan itu sebagai pengawas dari pemerintah Provinsi Banten. Jadi seperti dikatakan oleh Pak Ketua DPRD tadi dan juga Pak Asbin Kejati Banten bahwa ya kita berharap bahwa pemerintah ini kan sekarang Kepres sudah ada dari Presiden, yaitu pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Di situ aja ada bahasanya percepatan. Percepatan itu artinya apa? Artinya lebih dari yang biasa gitu kan. Yang biasa normal kita cepat, percepatan. Jadi diminta kepada pemerintah kabupaten kota dan provinsi untuk lebih aktif dalam melakukan tabulasi pendataan dan juga sekaligus melakukan eksekusi bantuan sosial ini secara tepat sasaran dan tentunya dengan percepatan tadi gitu. Kalau normal dia kan biasa aja jalan gitu. Ini percepatan. Lompatan dia, itu dia. Yang kedua, kami ingin jelaskan lagi mungkin sama Pak Joko tadi juga bahwa 139 laporan yang kami terima melalui posko daring COVID-19 itu semua akan ditindaklanjuti Pak dan sedang. Jadi yang saya maksud tadi adalah di luar itu gitu. Jadi ketika yang 139 masuk itu sudah kita verifikasi secara formil dan material, pelapornya ada, yang dilaporkan ada, harapannya apa, semua akan ditindaklanjuti dan sebagian sekitar 20% sudah selesai gitu. Jadi itu semua ditindaklanjuti. Tadi yang kami sampaikan adalah bahwa banyak masyarakat yang melapor melalui medsos di luar yang 139 itu gitu. Misalnya Pak, ini kejadian begini, ini kejadian begitu. Kita bilang laporkanlah. Terus dia bilang, turunlah ombudsman langsung, turunlah kan gitu. Artinya begini, itulah yang kita bilang kita memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Di mana kita mau turun dengan laporan informasi yang kita dapat, sementara kita saja masih punya 139 yang sudah memenuhi syarat harus kita tindak lanjuti. Nah itu dia, artinya 139 itu pasti, karena memang ombudsman sesuai dengan undang-undang wajib menindaklanjuti semua laporan yang masuk yang sudah memenuhi syarat formil dan material. Biasanya memang kita melakukan inisiatif, tapi karena ini sekarang sudah kita kebanjiran laporan, ya kita fokus kepada laporan yang sudah ada. Jadi yang informasi-informasi di luar itu kita akan tangani mungkin setelah yang 139 ini, dan tiap hari bertambah dia nih, tiap hari bertambah paling sedikit 5 sampai 10 laporan tiap hari. Jadi memang cukup banyak laporan yang masuk. Ya kita berharap tadi bisa juga bersama-sama bersinergis dengan Kejaksaan Tinggi dan juga DPRD. Dan memang APIP juga kita berharap bisa maksimal ya. Kita berharap maksimal sehingga ketika aparat pengawas internal pemerintah bekerja secara efektif dan efisien, dalam hal ini mungkin inspektorat di masing-masing pemerintah daerah, kabupaten, kota, sehingga ketika mereka sudah mampu menyelesaikan semua laporan-laporan atau dugaan-dugaan penyimpangan dengan baik, tidak langsung masuk ke APH. Itu dalam hal ini Kejaksaan Tinggi dan juga Polda Banten. Mungkin itu dia yang bisa kami sampaikan. Mungkin kepada Pak Joko, saya ingin sedikit bertanya bahwa tadi kan disampaikan bahwa tugas-tugas pencegahan tetap dilakukan, yaitu melalui bidang pembinaan dan juga datun. Apakah tugas-tugas penindakan sejauh ini sudah ada misalnya yang masuk laporan terkait COVID-19 ini yang dilakukan oleh bidang pidana umum dan bidang pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Banten dan juga mungkin di Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Provinsi Banten. Mungkin itu Pak Joko. Oke, baik. Terima kasih Pak Kepala Perwakilan. Beralih ke Pak Ketua DPRD, Pak. Ya,
Informasi yang kami terima banyak pelanggaran khususnya pungli nih Pak diduga dilakukan oleh aparat teknis di lapangan seperti pengurus RT, RW atau aparat desa nih Pak. Apakah ada upaya Pemprov untuk memberikan insentif misalnya kepada mereka yang sebagai bentuk pencegahan? Pak Kalau ini Bu Eni mungkin saya bisa beri gambaran sedikit bahwa tadi kan saya sempat singgung bahwa pemerintah Provinsi Banten ini berbeda dengan DKI. Ya, artinya kita ini punya 8 kabupaten kota. Kemudian provinsi adalah atau gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Sehingga kaitan pendataan tadi pemerintah Provinsi Banten bekerja sama atau berkoordinasi dengan kabupaten kota. Karena kan yang punya masyarakat kan kabupaten kota. Ya kan? Nah, jadi berdasarkan data yang diberikan oleh kabupaten kota, maka muncullah angka-angka jumlah kakak yang dibantu. Nah, pertanyaan Bu Eni tadi itu lebih tepat memang kepada unsur yang ada di pemerintah kabupaten kota. Karena pemerintah Provinsi Banten itu nggak bisa langsung ke Pak Camat, nggak bisa langsung ke Pak Lurah, bahkan mungkin bisa langsung ke Pak RT. Oke. Jadi memang ada dan ini makanya tadi saya sampaikan bahwa rapat-rapat pejabat teknis di semua tingkatan itu mesti betul-betul koordinasinya baik. Tadi yang disampaikan oleh Pak Joko salah satu pertemuan di lapangan bahwa ada orang yang motornya ada 2, kan? Itu kan harusnya dianggap dia gitu. Tapi dalam situasi COVID memang tadinya motornya 2, nyicil lagi, ya. Jadi setelah peristiwa COVID mereka nggak punya pekerjaan lagi, otomatis kan ini orang yang harus masuk pendataan. Jadi kadang-kadang nih di lapangan masih lihatnya pakai casingnya bagus, dianggapnya nggak perlu bantuan. Padahal peristiwa COVID ini, ya, yang tadinya orang punya pekerjaan harian dia bisa pendapatannya 200.000 atau 100.000, kondisi hari ini kan terjadi perubahan. Nah, pendataan tersebut yang Bu Eni sampaikan tadi, apakah bisa pemerintah Provinsi Banten memberikan insentif kepada bagian pendataan? Saya pikir itu mesti koordinasi antara kabupaten kota, karena perangkat yang melakukan pendataan merupakan perangkat yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Lalu Pak, menyambut kebijakan new normal nih Pak sesuai arahan pemerintah, apa yang akan disiapkan DPRD Banten bersama Pemprov Banten Pak? Ya, kemarin dalam rapat koordinasi terkait dengan perpanjangan PSBB, saya sampaikan kepada di dalam forum bahwa kita mesti ada prakondisi di mana hari ini R0-nya kita masih 1,7 rata-rata. Sedangkan persyaratannya itu kan harus di bawah 1. Ya. Dan kemudian kami DPRD melihat bahwa pelaksanaan PSBB pun belum optimal daripada tujuannya. Dan kemudian pelaksanaan unsur-unsur pendukung PSBB-nya pun tidak berjalan dengan baik. Di mana sebenarnya salah satu unsur PSBB itu adalah pembatasan dan kemudian bantuan-bantuan jaring pengaman sosial itu terdistribusi dengan baik. Tapi faktanya tadi kita sampaikan bahwa ya pendistribusian untuk bantuan daripada provinsi atau APBD provinsi sampai dengan hari ini itu belum maksimal. Bahkan kami mendengar informasi dari kawan-kawan tingkat 2 bahwa bantuan dari kabupaten kota pun belum maksimal. Sehingga saya meyakini pelaksanaan PSBB-nya juga tidak maksimal. Kemudian saya memberi masukan bahwa sebelum kita mulai terpikir untuk membuka mall, ya, untuk membuka tempat-tempat pusat-pusat perekonomian, mohon kiranya kita coba latihan dulu di tempat-tempat ibadah. Jadi dilonggarkan dulu di tempat ibadahnya, kemudian dilonggarkan dulu di tempat usaha-usaha kecilnya. Jangan sampai PSBB new normal ini kesannya adalah memberi ruang kepada usaha besar. Ya, kita juga harus kita juga harus pro kepada masyarakat kecil yang terdampak.
Karena kan lebih banyak masyarakat kecil yang terdampak daripada orang-orang besar. Jadi sebelum kita new normal masuk ke mall, ya saya pikir pedagang-pedagang rumah makan Padang, warteg yang tadinya kena pembatasan ya mesti dibuat betul-betul dilakukan pembinaan untuk masuk ke new normal. Pembinaan pada mall. Ya, oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Andra Soni. Ya, beralih ke Pak Joko, Pak. Mungkin bisa ditanggapi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Perwakilan tadi, Pak, dan Pak Ketua DPRD Banten. Iya, saya lihat mukanya Pak Deddy ini tegang terus karena banyak labdunya ini. Pak Ketua Dewan nggak tegang. Karena dia nggak pusing lagi, nggak ngasih persetujuan, dia langsung aja. Ya, betul Pak. Jadi, ya Pak, bisa ditanggapi Pak. Emang menarik. Jadi gini, kejaksaan dalam langkah awalnya adalah satu, berdasarkan surat edaran Jaksa Agung ini, yaitu melakukan pendampingan. Kedua, melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga LKPP, APIP, apa itu dalam rangka ini dalam konteks pengawasan pencegahan ya, pengawasan dalam konteks pencegahan maksudnya. Nah, nanti apakah kata Pak Dedi nanti bisa ditindaklanjutin umpamanya penyelidikan apa? Kalau sekarang dalam teman-teman ini lagi kerja semua, lebih baik kita melakukan pendampingan, mengarahkan supaya teman-teman ini ada jaminan dan nggak khawatir. Nanti kalau dia mogok, umpamanya nggak mau melaksanakan ini COVID, ini repot juga kita. Ya, biarkan aja teman-teman ini sekarang ini kerja, kalau salah ditegur. Jangan melakukan ini, salah loh. Jangan melakukan ini. Tuh. Nanti kalau umpamanya kita melakukan penindakan yang terlalu keras, ya represif gitu, sudahlah nggak kerja, gue nggak mau lah, nanti takut diperiksa kejaksaan, takut periksa polisi, nggak ada yang kerja gimana nanti? Mentara ini orang sakit tambah banyak, bukan tambah berkurang ini nanti. Bukan jadi merah jadi hitam, habis hitam putih, susah kita nanti ya. Saya pikir ini harus lihat kondisinya ya, dalam lihat kondisi sekarang. Kalau kondisi sekarang saya pikir teman-teman ini harus disupport ya, terutama teman-teman kesehatan itu harus disupport. Tenang aja lah gitu, kalau memang salah ya kita arahkan. Nah, itulah perlunya pendampingan ini. Gitu loh. Perlunya pendampingan ini. Nanti umumnya ragu, minta aja legal opinion. Tuh, supaya nanti di kemudian hari itu tindakan kita ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu ya, sebagaimana pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 2020 atau Perpu Nomor 1 2020 tadi. Bahwa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai karena pasal 27 bos maunya aja deh, nggak bisa dituntut ini maupun perdata maupun pidana. Nah, itu saya bilang salah bacanya. Kalau bacanya hanya itu di titik, iya itu kan masih di koma. Jika kalau dia nggak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya bisa lah. Kalau dia tidak punya itikat baik, seperti saya katakan orang mati mau dikasih bansos ya kita kejaksaan juga sudah punya juga kena efeknya kemarin, kita di demo nih gara-gara bansosnya Serang. Ini kena imbasnya juga kejaksaan di demo kita di depan ini gara-gara bansos ini. Nah ini kan perlu perbaikan ya, perlu perbaikan ini perlu kerjasama lah yang intens lah. Ini kan semua kan demi masyarakat Banten semuanya gitulah. Jadi dalam konteks sekarang masih penanganan yang butuh penanganan yang intensif ini, saya pikir kita dengan cara-cara yang soft lah gitu. Kita berikan pendampingan, kita kasih arahan, kita kasih legal opinion supaya ada jaminan bahwa pelaksana penanganan COVID ini nggak usah khawatir gitu loh. Oke, baik Pak. Kira-kira itu. Ya, izin Pak, ini saya ada pertanyaan dari masyarakat Pak di Facebook Ombudsman Pak, dari Pak Bahtiar nih. Bisa dijawab mungkin Pak. Beberapa waktu lalu pengadaan bansos dari Pemkot Serang sempat jadi temuan karena bansos 200.000 ke warga nilainya kurang. Ada pengembalian pihak ketiga 1,9 miliar ke inspektorat. Apakah ini akan diselidiki oleh Kejati Pak? Ya coba nanti kalau dengan adanya ini nanti kita tidak lanjuti. Terima kasih lah.
kalau begitu. Oke. Karena sampai sekarang ini tadi saya cek ke bagian pengaduan belum ada pengaduan. Oke. Nah, kalau Belum dengan ada ya, kayak Pak? gini kan bisa kita tindak lanjuti nanti. Oke. Dari Pak Bahtiar Rifai ya. Oke Pak, berarti untuk bansos sampai saat ini belum ada yang diselidiki oleh Kejati ya Pak ya? Belum. Belum ada ya sampai saat ini. Oke, baik. Kita dapat Terima demonya kasih. doang lah ini. Tapi belum ada laporan dan belum ada yang diselidiki secara khusus ya Pak ya? Belum. Belum. Oke, Belum. baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak-bapak yang terhormat. Waktunya sudah hampir habis, bahkan sudah lebih 5 menit nih, mohon maaf. Oh. Karena cukup seru ya obrolan kita. Oke. Tapi saya harus menutup. Jadi sebelum saya tutup, terakhir mungkin adakah yang perlu disampaikan sebagai closing statement? Yang pertama nih Pak Kepala Perwakilan, Pak Deddy Irsan, bisa disampaikan Pak? Baik, terima kasih Bu Eni, Pak Ketua DPRD dan Pak Joko Yono, Asbin Kejati Banten. Terima kasih. Jadi Ombudsman akan terus melakukan pengawasan dengan tetap berpegang teguh pada aturan-aturan yang ada, dan juga tadi ada disampaikan output Ombudsman Banten apa. Jadi dari laporan yang masuk itu kita semua sudah tindak lanjuti, sebagian ada yang masih proses dan sebagian sudah selesai. Jadi kita untuk mempercepat proses penyelesaian laporan tersebut, kita membangun komunikasi dengan narah hubung di setiap masing-masing provinsi, di Provinsi Banten dan pemerintah kabupaten kota. Jadi kita minta kepada Bupati dan Wali Kota untuk menunjuk seorang narah hubung terkait laporan-laporan pengaduan terkait COVID-19 ini. Sehingga diharapkan komunikasi penyelesaian laporannya lebih cepat dan mudah. Dan ya kita tetap tidak bosan-bosannya untuk terus-menerus berupaya melakukan perbaikan pelayanan melalui pengawasan-pengawasan dengan moto awasi, tegur, laporkan. Jadi kita minta masyarakat juga untuk aktif. Terima kasih. Kita minta juga kita bisa bersinergi dengan DPRD Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten dalam hal ini, sehingga harapan pemerintah agar COVID ini segera berakhir dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini bisa tercapai dengan baik, dan juga tentunya penyaluran bansos bisa berjalan dengan baik dengan tepat sasaran. Itu saja. Terima kasih Bu Eni, Pak Ketua DPRD dan Pak Joko Yono, Asbin Kejati Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Ketua DPT, Bapak Andra Soni, Pak, bisa disampaikan closing statement-nya. Ya, pertama saya terima kasih kepada forum yang memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan pandangan-pandangan. Saya sebenarnya ingin lebih mengajak kepada peserta diskusi hari ini. Pertama adalah bahwa sebenarnya kita ngurusin orang sakit itu berapa banyak sih? Di Banten ini catatan saya yang terkonfirmasi positif itu kan 859. Ya. Dan ini jumlah yang besar memang betul, tapi bukan berarti dengan jumlah yang besar begini penggunaan anggarannya serampangan juga. Karena orang sehat yang harus diurus masih banyak. Orang sehat yang harus diurusnya masih banyak. Ya, kalau sampai bantuan-bantuan yang sudah dianggarkan ini tidak sampai tepat sasaran, ini akan menambah orang sakit. Mungkin akan sakit mental, mungkin akan sakit yang lain-lain gitu. Jadi diskusi hari ini sangat penting, masukan juga bagi kami DPRD bahwa masyarakat berharap banyak kepada DPRD dalam fungsi pengawasannya, dan kemudian kami juga membutuhkan masukan dari kawan-kawan dari Ombudsman, dan juga butuh masukan dari kawan-kawan di Kejaksaan, dan juga butuh masukan dari masyarakat, sehingga kami bisa memerankan fungsi kami sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang diatur yang memiliki kewenangan terkait dengan pengawasan dan lain-lain. Kami dalam hal ini akan mendukung, mensupport penuh pemerintah, yang mana pemerintah merupakan pelaksana teknis daripada pelayanan langsung kepada masyarakat yang terdampak kepada COVID. Tapi tidak akan membuat kami juga mengabaikan fungsi-fungsi pengawasan, karena itu adalah tanggung jawab yang kami pikul. Sehingga saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas undangannya, terima kasih atas diskusinya. Mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa berdiskusi dan kita bisa berkoordinasi untuk melayani masyarakat Banten. Baik, terima kasih Pak Andra Soni. Selanjutnya Pak Joko, bisa disampaikan Pak? Ya, saya sebagai closing statement mengucapkan terima kasih semua pada
Kepala Ombudsman yang punya inisiasi untuk berdiskusi ini, juga kepada Pak Andra sebagai Ketua DPRD Banten ya, yang sudah banyak berinisiatif. Saya pikir diskusi ini sangat menarik dan sangat penting gitu. Nah, saya hanya ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, ayo kita awasi bersama ya penanganan keuangan penanganan COVID ini. Karena kalau kita sendiri-sendiri tidak mampu ini, kita butuh kecepatan juga gitu. Pelaksanaan penanganannya juga butuh percepatan, pengawasannya pun lebih dipercepat gitu loh. Dan ini butuh kekompakan semua lembaga-lembaga pengawas ini supaya uang itu tidak begitu saja percuma digunakan yang enggak. Yang kedua, saya juga menghimbau kepada para pelaksana ini, lakukanlah dengan tanggung jawab yang besar, dengan itikat yang baik, karena kita ini merawat orang sakit ini. Kembalikan aja pada diri kita. Kalau kita sakit, umumnya ditinggalin semua dengan yang ngerawat, gimana kita? Kita kan nggak mau juga. Karena itu, gunakanlah anggaran ini dengan betul-betul tanggung jawab ini. Karena para pelaksana ini diberi kewenangan yang sangat besar untuk melakukan apa saja, yang penting dia bisa beretikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu saja mungkin. Ayo kita awasi bersama-sama. Ya baik, terima kasih Pak Joko. Ya baik, sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber hari ini, Bapak Deddy Irsan, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten, terima kasih. Bapak Andra Soni, Pak Ketua DPRD Provinsi Banten, terima kasih banyak Pak Andra. Terima kasih. Ya, Pak Joko Yuhono juga, Asisten Pembina Kejaksaan Tinggi Banten, terima kasih banyak. Dan para Bapak Ibu sekalian di Facebook Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten yang sudah menyaksikan. Baik, saya Eni Nuraini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.